Warga di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat, Jumat malam antusias menyimak acara debat 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Warga yang menonton debat di pinggir jalan ini ingin melihat lebih jauh visi dan misi 3 pasangan calon yang akan maju pada pemilihan nanti. Warga tidak ingin salah pilih pemimpin yang memimpin DKI periode 2017 sampai 2022. Sebagai warga Jakarta tuh harus nonton, wajib nonton, biar tahu nanti pemimpin yang mana yang harus dipilih. Sementara, relawan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni menggelar acara nonton bareng debat Pilkada DKI Jakarta 2017 di Wisma Proklamasi 41 Jakarta Pusat. Para relawan berharap pasangan Agus Silvi akan lebih dikenal oleh warga Jakarta setelah mengikuti debat. Nobar debat Pilkada DKI Jakarta 2017 juga dilakukan para pendukung dan relawan pasangan calon Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Para relawan menyimak debat melalui layar proyektor, sementara pemaparan Ahok Jarot langsung disambut sorak-sorai para pendukung. Anies Sandi, Anies Sandi, Anies Sandi, Anies Sandi, pilihanku. Yel-yel dukungan dilakukan para pendukung dan relawan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat nobar di Posko Cicurug Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu tim sukses Anies Sandi, Bambang Wijoyonto, juga memilih untuk mengikuti debat dari Posko Cicurug bersama para relawan. Tim sukses juga berharap debat akan membuat warga Jakarta lebih mengetahui program-program yang diusung pasangan Anies Sandi. Tim Liputan Trans 7. Selamat pagi. Waduh, semalam warga Jakarta ini kayak memang seru banget ya nonton bareng debat cagup putaran yang pertama. Heboh banget deh pokoknya dari malam. Dan Anissa Pohan, apa kabar nih? Kemarin kan kamu 2 hari nggak ada, sekarang udah balik ke samping aku. Iya Jong. Semalam begadang dong. Begadang. Tapi pagi hari ini kok kelihatan seger banget. Iya Jong, apapun aktivitas semalam walaupun baru tidur jam 2 malam ya. Karena setelah itu kita masih ngobrol-ngobrol. Tapi tentu pagi ini harus bangun dan semangat untuk menyapa pemirsa semuanya di rumah. Harus dong, karena semalam aku sempat nonton kamu loh. Oh iya? Gini-gini kan, kelihatan cantik banget. Sama loh cantiknya sama kayak pagi hari ini. Jangan peres deh, tapi yang pasti apapun yang saya lakukan itu dalam bentuk dukungan saya kepada suami. Nah pemirsa juga nih ibu-ibu di rumah ya, apapun profesi suaminya harus didukung Bu, biar semangat dalam pekerjaannya. Betul, mau suami cuman bekerja jadi presenter begini juga harus didukung ya istri di rumah. Dengan ya, cara menonton di rumah pasti. Betul, itu aja udah bikin semangat loh ya. Bener. Tapi ngomong-ngomong soal semangat, kemarin ini Cagup dan Cawagup memang semangat banget beradu argumen ya. Nah ini kira-kira pasca debat mereka ini udah puas atau masih kurang serap dengan apa yang disampaikan? Nah kita sama-sama mau melihat komentar para Cagup ini seperti apa. Ada suamiku dong. Ada suami kamu, coba kita lihat komentarnya. Ini dia. Calon Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono mengaku puas atas hasil debat tahap pertama. Agus enggan berkomentar banyak, namun ia malah balik menanyakan pendapat wartawan terhadap jalannya debat. Dan saya tampil dengan penuh kepercayaan diri dan kita tentunya menguasai hal-hal yang ditanyakan tadi oleh panelis melalui moderator maupun dari paslon lain. Dan yang penting adalah melalui debat ini kita ingin meyakinkan masyarakat semakin memahami komitmen dan gagasan dari calon pemimpinnya. Dan ini penting. Walaupun saya berkali-kali mengatakan debat adalah bagian kecil dari keseluruhan proses kampanye memenangkan hati dan pikiran rakyat Jakarta. Sementara calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama mengaku senang dengan adanya debat Pilgub DKI, sehingga masyarakat dapat menilai kapasitas Cagup dan Cawagup DKI. Namun Ahok menyayangkan adanya upaya menggiring opini dalam debat semalam. Ahok merasa ada yang menyudutkan dirinya dan Jarod. Ya kita mah enggak minggir aja sih ya. Oh ya awal kamera. Yang penting kan kami senang ada debat. Kami pikirkan kalau ada orang pengen jadi gubernur, tentu dia akan mengoreksi kelemahan-kelemahan kami. Lalu dia akan mengajukan program yang lebih baik daripada kami. Tapi yang terjadi tadi debat tadi kami melihat
Ini bukan mengoreksi, ini membangun opini yang salah. Saya harap debat kedua ketiga nanti bisa jauh lebih bermutu. Tak jauh berbeda dengan Ahok, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku puas atas hasil debat Pilgub DKI tahap pertama. Namun Anies mengklarifikasi pernyataan Ahok yang menuding dirinya menolak surat BNN terkait kurikulum anti narkoba saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Saya rasa info yang beliau dapat salah. Iya, kalau kontrak politiknya nggak dijalankan gimana janji sekarang mau dijalankan? Itu berarti menyindir Pak Jokowi ini juga. Jadi banyak yang dijalankan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden nggak diteruskan oleh Pak Ahok. Dijadwalkan KPU DKI Jakarta akan menggelar 3 putaran debat. Debat selanjutnya akan digelar pada 27 Januari dan 10 Februari. Tim Liputan Trans 7. Ya syukurlah semua cagup ini komentarnya puas ya. Kalau memang nggak ada yang nggak puas nanti bisa dilanjutkan di putaran yang kedua. Tapi selain Anissa Pohan semalam yang terlihat cantik, ada yang nggak kalah cantik loh. Ada Tante Ira Kusno. Tante. Loh jauh soalnya sama aku. Mbak dong. Oh jauh ya? Jauh, dia udah siaran di TV, aku masih anak-anak. Tapi betul juga sih, kayaknya udah lama banget tapi nggak berubah ya, tetap cantik ya. Bener. Nah selain cantik juga Ira Kusno, ini tegas nih pemirsa nih. Kemarin kan cukup seru ya, cukup heboh ya penonton yang ada di dalam ruangan itu ya. Mereka ada yang yel-yel dan segala macam, tapi si Mbak Ira Kusno ini dengan tegasnya bisa membuat penonton tidak berisik sehingga jalannya acara tetap bisa kondusif. Berarti di dalam kemarin tuh rame banget kayak nonton bola ya? Wih, heboh pokoknya nih. Jadi kebayang dong ya ketegasan Ira Kusno ya kayak gimana. Keren. Saya pikir yang rame cuma di sosmed aja nih pemirsa. Karena lucu. Saya kira di sosmed ini mereka ini cuma mengomentari tentang debat cagup ini seperti apa. Tapi enggak, yang dikomentarin itu malah Tante Ira Kusno loh. Yang dibilang awet muda, rahasianya apa. Pokoknya banyak nih macam-macam lucu-lucu gitu komentarnya ya. Iya, dan kalau nggak salah dulu ini, kalau nggak bener ya, tapi ya Ira Kusno itu kan presenter ya dulu awal-awal ya. Waktu saya agak muda dulu, waktu masih kecil kalau melihat beliau nih, aduh pinter banget tahun gitu ya. 90-an tuh kalau Tahun 90-an, saya tuh masih remaja. Remaja, kamu tahun 90 remaja, aku masih anak-anak. Masih orok kan baru lahir Iya, makanya kan, makanya manggilnya tante ya. Pantes saya manggilnya tante. Nah, untuk mengingatkan Tante Ira Kusno di tahun 90-an, kita lihat sama-sama profilnya seperti apa. Ini dia. Saya harap semuanya bisa mentaati supaya... Nama Ira Kusno menjadi perbincangan di media sosial setelah penampilannya sebagai moderator saat debat Pilkada DKI Jakarta 2017 Jumat malam. Saya harap semuanya bisa mentaati supaya kita semua smooth hari ini dan baik, begitu? Terus-terusan mengacung ya. Dilarang melakukan diri dari 6 bagian yang memiliki tata cara berbeda-beda untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, terima kasih. Mantan presenter berita televisi ini menjadi perbincangan lantaran penampilannya yang tegas dan tetap menarik. Salah satu akun Twitter menyebut Ira Kusno mencuri perhatian 53% penonton saat debat Pilkada DKI. Paras Ira Kusno yang memukau membuat netizen bergurau mengenai usia sang moderator. Tercatat, ada lebih dari 6.000 cuitan di Twitter tentang Ira Kusno. Di tahun 90-an, Ira Kusno menjadi presenter berita televisi swasta nasional. Sebagai seorang jurnalis senior, Ira Kusno telah melalui sejumlah peristiwa besar. Mulai dari meliput langsung peristiwa darurat militer di Aceh, hingga pengalaman mewawancarai mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja. Setelah tak menjadi presenter, Ira Kusno membangun bisnis di bidang public relation dan konsultan media. Wanita kelahiran 30 November 1969 ini cukup lama tak terlihat di layar kaca. Kehadiran Ira yang sudah berusia 47 tahun ini mengejutkan para penggemarnya karena Ira masih kelihatan cantik dan menarik. Tim Liputan Trans 7. Ya maklum lah ya kalau Tante Ira Kusno ini masih menjadi pusat perhatian para kaum laki-laki. Soalnya kan kemarin itu penguasaan materinya oke banget. Terus di usia yang nggak muda lagi tuh masih kelihatan yang gimana ya, Anissa aja kalau muda loh kemarin. Masa sih? Iya, cuman apa ya rahasianya kayaknya ada ya? yang naksir deh ya. Nggak, ngefans banget aja, lucu gitu ngelihatnya. Tapi kalau Anissa kamu kan ya bisa dibilang kan udah nggak muda lagi. Iya, harus di highlight nggak muda laginya itu ya. Rahasianya apa?
gitu loh. Kalau aku tuh yang pasti harus makan sehat, itu harus diimbangi, pasti ya. Tapi kalau aku tuh pemirsa, tidurnya harus cukup. Kalau tidurnya cukup, insya Allah sehat. Nih walaupun tadi malam nih baru tidur 2 jam, mudah-mudahan terlihat tetap sehat ya pemirsa ya. Jadi yang penting tidur cukup dan juga olahraga ya. Olahraga. Itu yang paling penting. Yes. Kalau ngomongin soal olahraga, ini aku mau ngenalin sama kamu, ada atlet muda yang kegantengannya itu bisa menyaingi aku. Widih, berarti nggak ganteng-ganteng amat dong? Ih, ganteng dia. Oh, ya udah, siapa, Gue aja siapa? ganteng kok, gimana sih? Ada Irfan Siapa sih? Bahdim nih. Oke, ya kalau Pasti itu penggemar iya. sepak bola pada kangen kan. Soalnya kan kemarin bertahun-tahun main di klub Jepang. Nah sekarang udah balik lagi ke Indonesia. Udah balik lagi, main di klub apa sekarang si Main di Irfan? klub Bali United nih pemirsa. Oh, welcome back Irfan. Nah kira-kira gimana ya dia latihan perdananya setelah sekian lama nggak latihan di Indonesia. Ini kita mau lihat latihannya seperti apa. Jadi para ibu-ibu, terus remaja putri. Dan ayo, juga pecinta bola pecinta dong bola. Ayo pastinya. mendekat ke televisi karena ternyata ada yang lebih ganteng daripada saya. Iya banyak lah Jo. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Irfan Bahdim memulai latihan bersama Bali United Trisakti Legian Bali Jumat sore. Dalam sesi latihan kali ini, Bahdim tidak banyak ikut latihan strategi permainan setengah lapangan. Mantan pemain Consadole Sapporo ini lebih banyak melakukan pemanasan dan latihan ringan lainnya. Akhir tahun lalu, Irfan Bahdim cedera yang menyebabkan pemain bernomor punggung 10 ini tidak bisa membela tim Merah Putih di ajang Piala AFF. Pelatih Bali United, Indra Safri, menjadwalkan Bahdim akan menjalani latihan penuh mulai pekan depan. Lebih lanjut, Safri belum mau berkomentar mengenai posisi Bahdim di dalam tim Bali United. Apakah berposisi sebagai penyerang atau pemain sayap? Saya nunggu dokter aja, tapi hasil general check up tadi tidak ada masalah, udah bisa siap latihan, tapi mungkin saya start untuk Irfan Senin ya. Untuk Irfan nanti diproyeksikan sebagai sayap atau seker tunggal itu? Belum, kita lihat nanti. Kehadiran Irfan Bahdim memberikan harapan baru bagi pecinta bola di Pulau Dewata. Berbeda dengan biasanya, sejumlah pendukung dari Semeton Dewata mendatangi stadion guna memberikan dukungan kepada idola baru mereka. Sementara punggawa tim nasional Merah Putih, Andik Firmansyah, sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya di kawasan Kalijudan, Surabaya. Sebelumnya, Andik telah menjalani operasi kecil artroskopi dan stem cell di Rumah Sakit Graha Amerta, Surabaya. Operasi terpaksa dilakukan guna mempercepat penyembuhan cedera posterior cruciate ligament atau PCL. Meski telah pulang, Andik masih harus istirahat total dan menjalani terapi selama 2 bulan ke depan. Pemain Selangor FC ini cedera saat final leg pertama Piala Suzuki AFF 2016 melawan Thailand di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Tim Liputan, Trans 7. Jadi ini harus diganti ya. Hati-hati ya, licin. Oke, lampunya dinyalakan. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Selamat Pagi. Nah ini ada pertanyaan nih, kalau pemirsa bisa nyetir mobil kira-kira nyetir paling lama itu berapa jam? Kalau kamu Rio, bisa kan nyetir kan? Ya bisa atau lah. pakai supir biasanya? Enggak. Oke, berapa lama biasanya? Aku nyetir? paling lama nyetir itu 20 jam nih pemirsa. Widih, kemana tuh? Waktu itu pernah dari Jakarta ke Malang perjalanan darat dan nyetir sendiri, itu Wih, luar biasa. oke Kalau Anissa, banget. bisa nyetir nggak? Bisa nyetir, aku dari remaja sudah nyetir. Tapi sekarang kamu disupirin terus gitu? Aku nggak boleh kalau nyetir sendiri sekarang. Iya. Nah, sama kalau suamiku. remaja nih? Tapi masih sih kadang-kadang masih nyetir sendiri Sampai lah. sekarang masih nyetir sendiri? Masih nyetir sendiri Berapa kadang-kadang. lama paling lama? 2 jam, itu juga karena macet. 2 jam, macetnya berarti bisa dibilang 1,5 jam, setengah jamnya udah tinggal deket rumah aja ya? Iya, terserah dia mau kayak gimana, yang penting 2 jam aja nyetirnya. Gitu. Terus ada yang lebih jago dari kamu nggak ini? Nah ini jadinya gini pemirsa ya, kalau Rio cuma 20 jam, kalah nih sama Putih. Karena Putih dia nyetir 11 hari kemarin, Yo. 11 hari? 11 hari. Itu gak rontok apa pinggang sendiri, tapi ngomong 11 hari itu naik mobil kemana? Naik mobil dari tanah air nih ya, terus kemudian ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, terus kembali lagi ke tanah air. Jagoan ya si Putih ya. Dia ikutan touring. Kayak gimana touringnya itu kok bisa sampai luar negeri? Kita lihat ya sama-sama, aku juga agak heran nih. Jadi ini harus diganti ya. Oh, oke, Rikopi, Om. Oke, hati-hati ya, licin. Oke, lampunya dinyalakan.
pemirsa, jenuh dengan rutinitas atau pekerjaan sehari-hari, masih ada banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah menyalurkan kegemaran atau hobi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari komunitas PSF. Kita akan melakukan perjalanan yang panjang hingga melintasi batas negara. Kota Pontianak di Kalimantan Barat menjadi titik start perjalanan saya dan teman-teman. Nah, karena rute yang akan saya tempuh ini panjang, maka semua perlengkapan harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari perlengkapan pribadi hingga kebutuhan kendaraan. Masukkan semuanya ke dalam bagasi ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sudah lengkap, saatnya berangkat. Let's go! Waktu tempuh perjalanan yang akan kami lalui adalah 11 hari. Lama ya, tapi ini melintasi 3 negara loh. Catat, 3 negara pemirsa. Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keberangkatan kita awali dari Rumah Radang alias Rumah Panjang Suku Dayak Kanayat yang juga menjadi ikon Pontianak. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong. Mau tahu berapa kilometer yang harus saya lewati menuju perbatasan? 421 kilometer pemirsa. Wah, panjang ya. Ya, meskipun persiapan sudah dilakukan dengan baik, kendala di lapangan selalu bisa terjadi. Seperti ini nih, mobil salah satu peserta bannya pecah. Tapi jangan bingung, kan ada ban cadangan. Jadi ini harus diganti ya. Bahaya juga sebenarnya. Tapi kita jadi sempat terputus ya. Paling yang di depan itu udah nungguin kita. Kurang lebih ada 5 mobil yang... Nah, yang terpenting dalam touring adalah kebersamaan tanpa semu. Jika salah satu peserta touring menemui kendala, peserta yang lain wajib menunggu hingga permasalahan selesai. Sehingga perjalanan dapat dilanjutkan secara bersamaan. Yeay, tiba juga kami di Entikong. Wow, sampai juga di Entikong. Ini perbatasan Indonesia sama Malaysia. Jadi kalau di sini, ini masih Indonesia. Kalau kita udah ke sana, itu udah di Malaysia. Hah, perjalanan yang cukup melelahkan. Saatnya meneruskan perjalanan menuju negara tetangga Malaysia. For your information, touring kali ini melibatkan 16 kendaraan dengan 72 peserta. Tidak cuma orang dewasa saja loh, karena konsepnya family touring, ada peserta yang membawa serta anak-anak mereka. Ya, namanya juga mengajak anak-anak, jadi persiapan harus betul-betul matang. Terutama untuk mengusir kejenuhan mereka saat dalam perjalanan yang lama dan panjang. Stok camilan gak boleh kurang, main gadget juga diizinkan kali ini. Seperti yang dilakukan Bella, Aan, Arsya, dan Farel. Gadget menjadi alat pengusir kebosanan mereka selama perjalanan. Heits, tapi ada juga sih trik lain sebagai pengusir kejenuhan. Kalau yang ini juga saya lakukan kalau mengalami bosan, yaitu bernyanyi. Makan arti ngejang julukan. Oke, setelah melintasi Sarawak, Malaysia, negara selanjutnya yang kami tuju adalah negara bebas asap rokok, Brunei Darussalam. Perjalanan yang melelahkan sepanjang 366 km terbayar saat rombongan mendapat sambutan hangat dari pemerintah setempat. Saya beserta rombongan pun bermalam di sini sebelum esoknya kembali melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Selain kekompakan sesama peserta, komunikasi jadi hal penting dalam perjalanan. Selama touring, radio komunikasi menjadi alat vital bagi seluruh peserta. RC atau Road Captain bertanggung jawab terhadap kelancaran touring dan selama perjalanan selalu memberikan informasi kondisi jalan serta kendaraan dari arah berlawanan yang melintas. Yang tadi naik belum tadi naik ya? Oh, oke, Rikopi, Om. Nah, trek ini adalah salah satu alat komunikasi yang paling utama di sini. Ketika touring kan banyak tuh mobilnya. Nah, kadang-kadang kita itu terpisah dari rangkaian. Jadi, komunikasinya pakai ini. Hari ke-7, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kundasang, Malaysia. Lintasan yang kami lalui tidak begitu baik. Tanah merah yang basah membuat mobil sulit dikendalikan. Waduh, yang ini harus ekstra hati-hati. Oke, hati-hati ya, licin. Oke, lampunya dinyalakan. Kalau perlu lampu senter. Keren, sekarang tersisa
2 KR aja, 2 kendaraan, semuanya hampir bisa melewati tanah merah. Tanahnya basah lagi, untung nggak licin ya. Terbukti berarti ya kemampuannya ya. Iya, semua mobil berhasil melintas. Akhirnya jalanan beraspal. Perjalanan kami lanjutkan esok hari menuju Kinabalu. Kota Kinabalu inilah yang menjadi kota akhir tujuan kami sebelum kembali melakukan perjalanan ke tanah air. Jika perjalanan menuju Malaysia dan Brunei ditempuh dalam 5 etape, perjalanan ke tanah air kami lakukan hanya dalam 2 etape saja. Wow, jangan dibayangkan deh seberapa jauh perjalanan yang harus kami tempuh. Semangat! Memang pemirsa, kalau perjalanan yang panjang dengan waktu tempuh yang bisa mencapai lebih dari 10 jam, itu kalau udah lelah mendingan istirahat sejenak, minum kopi, atau bisa tidur, setelah itu bisa lanjutkan perjalanan. Mantap! Beristirahat sambil berkumpul seperti inilah yang paling menyenangkan dalam touring dan tentunya semakin menambah keakraban serta kedekatan antar anggota. Lengkap bawa kompor, panci, semuanya. Bikin kopi dulu ya, Tante ya. Yuk lanjut, masih ada 1 etape lagi nih menuju perbatasan. Heits, nggak usah kaget pemirsa. Tukar pengemudi seperti ini saat touring sudah biasa. Jadi jika para suami lelah, istri siap siaga menggantikan. Semangat Tante Lisa dan Tante Raf. Yeay, akhirnya sampai juga di Indonesia. Dari awal perjalanan sampai selesai, semuanya tetap sehat ya, bisa menjaga stamina dan benar-benar fit. Kalau dihitung-hitung perjalanan panjang kita itu mencapai angka 3.613 km. Panjang, semuanya tetap semangat kan? Putih Nurul, Anggi Yuda, Trans 7. Wah, seru ya Putih ya. Biasanya nih kalau perginya lama tuh 11 hari kayak Putih gitu, pulang-pulang yang paling males tau nggak apa? Apaan? Bersihin rumah, itu kan pasti debu tebel banget tuh. Udah PR banget deh bersihin rumahnya. Kalau aku mau touring mah nggak mikirin mau 11 hari, 20 hari, kayak nggak ngurus rumah kotor atau bersih. Kamu punya istri soalnya yang iya, bisa enggak, yang penting aku bersihin. seneng-seneng aja dulu nih pemirsa. Kan touring kayak begini kan nggak ada biasa diulang lagi kan. Apalagi kalau touring bareng keluarga itu kan pasti enak banget. Tapi kalau Putih kan tadi apaan coba? Kirain nyetir, ternyata cuma jadi navigator ngatur-ngatur jalan. Mungkin gantian kali nyetirnya. Bener, gantian. Tapi suatu saat besok atau minggu depan saya mau coba touring family nih. Nggak jauh-jauh aja dari Jakarta ke Anyer gitu loh. Jakarta ke Bogor gitu misalnya. Jadi kan nggak ninggalin rumah terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama juga bener juga bete, PR. Apalagi kalau sampai banyak debu, banyak kotoran. Tapi kalau menurut aku sih nggak PR karena ada vacuum cleaner, cepet lagi bersihinnya. Tapi kalau vacuum cleaner itu kan nggak bisa membersihkan sampai ke sudut-sudut yo. Agak susah. Nah kalau aku nih senjata pamungkasnya pemirsa, kemoceng alias sulak. Iya, jadi kan kalau vacuum cleaner lantai aja, tapi kalau itu untuk ngelap meja sampai ke sudut-sudut ngebersihin pakai kemoceng. Ini sekaligus juga ya pemirsa, kalau kita menggunakan kemoceng itu artinya kita juga menstimulasi UKM untuk bisa lebih berdenyut lagi, karena ini kan adalah hasil karya daripada pengrajin-pengrajin kita UKM. Dan aku juga baru dengar lagi loh kata-kata sulak itu kan bahasa Jawa dari orang Jawa ya Anda ya. Karena ini pembuatannya juga ada di Klaten nih pemirsa. Jadi penasaran ini pembuatannya seperti apa? Soalnya kan bahan dasarnya dari bulu ayam. Nah kira-kira untuk mendapatkan bulu ayam sebanyak itu tuh dari mana nih Anissa ya? Ya dari ayam lah. Iya ayamnya itu maksudnya masa dicabutin gitu ke pasar nyari-nyari gitu gimana ya? Coba kita lihat aja kayak gimana caranya. Hai, selamat pagi. Pemirsa, sudah bersemangat kan untuk melakukan aktivitas di akhir pekan ini? Seperti saya kali ini sedang diberikan tugas tambahan untuk menjaga kedai kopi milik kerabat saya. Katanya sih supaya bisa belajar kalau nantinya mau memulai usaha kedai kopi pemirsa. Oke, sebagai kegiatan pembuka, bersih-bersih menjadi hal yang utama. Sip, saya rapi-rapikan dulu ya meja yang ada di sini. Bu. Apa ini? Kok nggak bersih mejanya yang ngerjain? Lah, bersih tadi udah 10 kali sih bersihin. Ini buktinya, coba nih lihat nih. Coba saya kasih contoh ya. Oh, Pak. Udah ngerti belum? Udah sih?
Cari baru? Iya, gantiin. Lah, kok malah saya yang suruh ganti? Padahal kan bukan salah saya. Tapi nggak apa-apa deh, gak usah repot. Saya pasti ganti, Bu. Sulak atau yang juga dikenal dengan kemoceng menjadi senjata andalan untuk bersih-bersih. Nah, perburuan saya mencari sulak raksasa dimulai dari pasar pemotongan unggas. Karena disinilah asal-usul sulak. Jadi dalam satu utuh ayam ini yang bisa diambil untuk pembuatan sulak bahan dasarnya cuman paling di bagian ekor sama di punggung ini. aja ya Pak ya? Selebihnya nggak bisa ya? Cuma ini sama leher ya? Kalau udah panjang. Kalau udah panjang ya? Dan juga pada saat dicabut itu dalam keadaan hidup. Iya. Oke Pak, kita coba Pak. Ya, tidak semua bulu unggas yang berasal dari ayam ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pembuatan sulak pemirsa. Pilih bulu unggas ayam dengan panjang minimal 10 cm ke atas. Cabut secara perlahan agar tidak mengagetkan si ayam ini pemirsa. Maaf ya ayam, ini nggak sakit kok. Saya janji cabutnya pelan-pelan. Lebih dari 100 kg bulu unggas menjadi limbah di kota Solo. Jadi bulu-bulu ini akan dikirim ke berbagai produsen sulak di Pulau Jawa. Salah satunya ke Kampung Sulak yang ada di Dusun Ngeriman, Desa Karanglo, Klaten. Nah pemirsa, perburuan bahan baku saya sudah selesai. Saatnya saya segera meluncur menuju Kampung Sulak yang ada di Klaten. Monggo melu aku pemirsa. Oke, tumpukan bahan baku bulu ayam sudah siap. Tinggal langsung kita mulai pembuatannya. Hal pertama saat membuat sulak adalah merangkai bulu-bulu ayam pilihan. Aktivitas ini disebut dengan meronce. Satu persatu bulu ayam kita kaitkan pada benang tali kasur. Rangkaian memiliki panjang 2 hingga 3 meter. Aduh, ini susah banget mau bersin. Jadi kalau nggak biasa, karena di sini partikelnya kecil-kecil dan ini bikin kita mau bersin. Tapi ibu-ibu di sini ini luar biasa. Ini semua sudah sangat biasa ya Bu ya. Gunakan jarum pada ujung tali agar memudahkan mengikat bulu satu dengan bulu yang lainnya. Proses ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Karena dengan tumpukan bulu ayam sebanyak ini, bukan tidak mungkin debu atau partikel kecil yang menempel akan berterbangan di sekitar kita. Nah, pemirsa, agar sulak memiliki beragam warna yang cantik, kita harus memberikan beberapa warna agar memperindah tampilan sulak. Siapkan zat atau bubuk pewarna yang berasal dari pewarna kain. Ambil beberapa sendok saja, lalu tinggal tuang pada ember. Saat pewarnaan, usahakan menggunakan air yang panas agar warna yang diberikan mampu meresap dan matang bersamaan dengan bulu ayam tersebut, pemirsa. Saya udah Oh gini. Jadi kebanyakan tadi Bu ya? Waduh. Aduk air dan pewarna agar tercampur sempurna. Kemudian tinggal memasukkan roncean bulu ayam ke air pewarna. Masukkan sedikit demi sedikit dan sambil tekan-tekan seperti ini pemirsa. Saat perendaman pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup 3 hingga 5 menit, roncean bulu siap kita angkat. Oke, sip. Mumpung matahari sedang bersinar cerah, roncean yang sudah diberi warna tadi langsung kita jemur pemirsa. Pengeringan ini memang membutuhkan cahaya sinar alami matahari yang baik. Jika setengah-setengah, maka hasilnya pun kurang bagus. Karena bulu ayam akan lebih kaku atau tidak lentur. Sip, tinggal meratakan posisinya saja. Dan jangan saling menumpuk, agar roncean bulu dapat kering dalam waktu yang bersamaan. Oke, tinggal kita tunggu hingga 2 jam pemirsa. Bulu-bulu ayam yang sudah kering ini langsung kita angkat dan masuk ke proses selanjutnya. Oh iya, hati-hati dengan debunya ya. Lagi-lagi bisa bikin kelilipan atau bersin-bersin. Proses penggabungan antara roncean bulu dengan rotan menggunakan tali berukuran diameter kecil yang biasanya digunakan tukang sol sepatu. Pertama, ambil sedikit potongan roncean bulu untuk dasaran awal. Kemudian ikat pada ujungnya dengan sambil diputar-putar seperti ini. Lalu ambil rangkaian roce bulu lainnya dengan warna yang berbeda. Tempelkan pada ujung, lalu ikat dengan tali coklat ini. Kemudian putar batang rotan agar rangkaian ronce ini dapat menutupi dan menempel pada rotan. Jika dirasa cukup, tinggal gunting. Kemudian diikat kembali agar tidak mudah copot. Proses ini dilakukan seterusnya hingga seluruh permukaan batang rotan tertutup dengan ronce bulu ayam beraneka warna. Lalu ambil potongan kulit sintetis dan pasang pada bagian bawah rotan yang nantinya berguna sebagai gantungan sulak. Gunakan paku agar kulit ini tidak mudah lepas.
Usaha pembuatan sulak di kampung ini memang sudah lama berlangsung pemirsa, sekitar tahun 80-an. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hanya tersisa tidak lebih 10 perajin sulak di kampung ini. Dalam sehari, tiap perajin di sini mampu menghasilkan sekitar 200 hingga 300 batang sulak dengan ukuran kecil dan diberi harga oleh tengkulak paling tinggi hanya Rp2.000 hingga Rp3.000. Bahkan jika persediaan tengkulak sedang menumpuk, tidak jarang harga pun merosot hingga Rp1.000 per batang. Nah, mumpung di sini saya mau minta dibuatkan sulak raksasa pemirsa dengan ukuran panjang 1 meter biar tahu rasa dia pemirsa. Ini mas sudah jadi yang besar. Widih, ini yang 1 meter ya. Wah, biasanya ini paling 20 cm seperti ini nih. Ini 1 meter dan panjang. Ini saya mau kasih ke orang yang suruh ganti yang tadi saya rusakin. Nggak cuma segini mas, saya beri yang ini biar dia puas bersihin rumah, ya kan? Nah, bisa dimarahin sih. Sini. Loh, kok udah datang? Duh, kan tadi katanya minta ganti sulaknya, kan tadi rusak. Katanya minta ganti ini, saya bawain tuh, biar bisa bersihkan semua meja di sini. Mulai hari ini saya mengundurkan diri. Kresna Ardianto, Anggi Yuda Praitno, Klaten, Jawa Tengah. Oke pemirsa, saatnya kita berdua harus pamit. Tapi buat Ibu Cawagup mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Mau pantun Ibu Ratu? Ibu Ratu pantun. Silakan kalau mau pantun dulu. Oke, nih ya dengarkan baik-baik. Bangun rumah memakai beton. Cakep. Jangan lupa ditambah semen. Cakep. Pemirsa besok jangan lupa tonton. Cakep. Kamu yang lanjutin abis itu. Kok gue yang lanjutin? Jadi lanjutin ya. Ya, pemirsa besok jangan lupa tonton di acara Selamat Pagi Menda.